Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya Al-Fakir minta maaf karena datangnya telat. Kalau tahu gini insya Allah datangnya tadi jam 8. Ya, minta maaf sebelumnya, minta maaf. Ya, tapi mudah-mudahan semangat yang hadir ada di sini tidak kendor sampai akhir. Ya, soalnya panitianya ketuku waktu itu ngomong Habib yang terakhir kemudian doa katanya. Oh, kalau terakhir berarti agak nyantai. Makanya ada acara santunan juga di atas ya tak terima sudah. Ya. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini tidak kendor semangatnya sampai akhir. Kemudian kita langsung ke pembahasan. Dan sebelumnya juga minta maaf yang Al-Fakir hormati tokoh masyarakat Waringin Anom, kepala desa dan perangkatnya, tokoh-tokoh agama yang tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau. Kemudian untuk memperingati malam ini, Al-Fakir berterima kasih kepada Lumbung Kita Peduli yang sudah memberi contoh kepada beberapa desa untuk membuat badan sosial. Tidak masalah, bakti sosial tidak masalah, bagus. Alhamdulillah ilmu daripada Lumbung Kita Peduli, anak ambil ilmunya. Ya, tapi mudah-mudahan termasuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kebaikan, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengajarinya. Ya, mudah-mudahan semua mendapatkan barokah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk memperingati bulan Asyura, banyak kejadian di bulan Asyura di malam ini. Pokoknya hitungan hijriyah daripada kalender Islam itu diawali dengan masuknya bulan waktu maghrib. Jadi begitu sudah masuk waktu maghrib, maka tanggal sudah berubah. Ya. Jadi kemarin ini sebelum maghrib tanggal 9, jadi sekarang tanggal 10. Ada beberapa amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada 10. Salah satunya apa? Menyantuni anak yatim. Siapa anak yatim itu? Seseorang yang meninggal bapaknya. Atau sesuai dengan makna lainnya seseorang yang ditinggal oleh salah satu kedua orang tuanya. Pada dasarnya Islam adalah agama yang rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Saya minta maaf termasuk nekat antum semua ini ngundang saya hadir di pentas ini asli. Karena apa? Karena kalau anak lagi ceramah atau ngajar, insya Allah semua kena. Sekarang yang pengen anak bahas sekarang kepada para pemuda yang ada di sini. Antum semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, antum masih memiliki orang tua yang sempurna. Maaf, antum yang sudah sekolah SMP minta tolong jangan sampai kurang ajar dengan ibu. Jangan sampai kurang ajar dengan bapak. Ya, tugasnya kalian para pemuda yang memiliki kedua orang tua, kalian harus berbakti kepada mereka. Maaf, sekalipun orang tua kalian para pemuda itu maling, itu begal, tetap tugasnya kalian adalah berbakti kepada orang tua.
Antum bersyukur yang punya orang tua yang ada di sini. Kita bisa bayangkan anak yatim ini yang disantuni kalau tidak salah ada 10. Ada berapa? 20. Antum enak ketika masih sekolah. Datang ke orang tua, bapak saya minta sepeda dibelikan. Ibu saya pengen makan ayam dibuatkan. Anak yatim yang ada di sini, mereka mau minta ke siapa? Ya, mereka mau minta ke siapa? Mereka nunggu makan enak, nunggu tanggal 10 Muharram, nunggu Asyura, nunggu malam ini baru mereka atelas. Bajunya mereka siapa yang beli? Antum enak. Makanya perbanyak doa kepada orang tua. Bagaimana berdoanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku ketika aku masih kecil. Dan sekarang apa balasannya antum wahai pemuda yang ada di sini? Ketika antum sudah sekolah SMP, antum menuntut kepada orang tua antum minta apa? Bapak sepeda. Kalau gak dikasih, bapaknya dimarahi. Ibu sepeda, kalau gak dikasih, ibunya dipukul. Kalau andai kata na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau orang tuanya antum wahai para pemuda yang ada di sini kejem mulai kecil, antum sudah dibunuh. Tapi apa? Antum mulai dari kecil dirawat oleh mereka. Ya, antum akemi neng ibun sambian akemiin, ibun sambian tak nokol. Justru bilang apa? Aduh nak, mak kemiin ibu nak. Anak tidak ingin menjelaskan kepada antum bertele-tele wahai pemuda. Coba antum pikirkan di posisinya antum apa? Antum menjadi anak yatim. Antum minta uang ya apa rasanya? Kepada orang tua yang tidak punya pekerjaan, kemudian antum sekolah SMP, kemudian kalau pulang, bu bensin. Ya. Bu, pese. Monta beri, ibu negigirin. Mak hebat sambian. Ya. Kemudian minta tolong juga kepada orang tua. Apa? Untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Setidaknya apa? Sudah cukup anak tersebut berbakti kepada sampean ketika tua. Minta tolong. Kalau bukan antum wahai orang tua, siapa yang mau didik anaknya? Kiai tibik nokol tak bengal. Takut laporin ke polisi. Ya. Takutnya apa? Itu ada investasinya antum ketika antum meninggal wahai orang tua. Sambian meninggal, sambian tidak perlu minta doanya orang-orang lain, tidak perlu. Cukup doanya anak itu sudah bikin bunga. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang saya itu kadang-kadang kalau semuanya naik ke atas atau naik kemana, ini kan biasanya gula niki orang aglejur, asli aglejur. Ketemu sama anak SMP tiba-tiba pas cerita gini, Beb, tang ibu ngamuk terus Beb. Tak bilang, pokoknya ceremi sudah. Akhirnya coba tak bilangi, apa? Mon ibu en mate, de rem en deki ngakan anak. Oleh karena itu apa? Sebelum anak tersebut berbakti, minta tolong kepada orang tua untuk mendidik anaknya. Ya. Sungguh nikmat mun sambian andi anak, andai kata anan sambian adua kesambian. Sampean wahai orang tua, maaf, sampean lebih senang mendengar kalimat apa? Mantermati ya tang ibu, apakah yang sampean ingin mendengar doanya anak? Ya Allah, pora akin ibu enggula. Lebih senang dengar doa yang mana sampean? Pasti dengar doa yang kedua. Daripada doa yang pertama, mantermati ya ben. Dak rem sambian, sosa sambian. Ya. Dan zaman sekarang banyak loh. Anak tidak berbakti pada orang tuanya banyak. Ya. Kemudian kita membahas ke pembahasan lain. Banyak pembahasan semakin pon. Pokoknya mau bigul pengajian, asli pengajian. Karena ngaji. Oke.
Kemudian mengingat tentang anak yatim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Tandi bapak, tandi ibu. Ketika Nabi sudah balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi apa salah satu daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abul Yatim. Bapaknya anak yatim. Kenapa kok Rasulullah sangat ingin dipanggil dengan bapaknya anak yatim? Karena pandangan Rasulullah itu luas ke depan. Anak yatim ini adalah generasi yang akan datang. Kalau generasinya benar, maka nanti hidupnya tenang. Kalau generasinya kacau, maka akan kacau. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an apa? Fa'ammal yatima fala takahar. Kalau ada anak yatim jangan dibentak. Ya. Alhamdulillah ana bersyukur dengan adanya Lumbung Kita Peduli. Apa? Banyak pelajaran yang ana ambil daripada Lumbung Kita Peduli. Makmurkan loh ya, makmurkan. Bukannya apa? Kalau sampean mati nanti yang ngubur sampean itu tetangganya sampean loh. Ya, makmurkan Lumbung Kita Peduli. Sekalipun cuma 10.000 satu bulan. Ya. Tapi kalau andai kata kita menunggu 10 Muharram, neser anak yatim mah. Mau makan apa mereka? Masa mereka nunggu 10 Muharram? Bisa dong. Apa? Tiap minggu mereka makan enak. Ya. Tiap minggu mereka makan enak bisa. Coba andai kata muslimat yang ada di sini sampai naruh 10.000 satu, insya Allah terkumpul banyak loh. 10.000 aja ada banyak. Atau 5.000 aja ada banyak sudah. Yang hadir di sini 5.000. 5.000 rupiah tidak usah banyak sudah. Kemudian sampean buat acara tiap Jumat pagi. Contoh, Jumat pagi berkah. Apa? Setelah sholat subuh anak yatim dikumpulkan makan bareng. Ya. Jadinya apa? Anak yatim tersebut bisa makan enak. Ya. Kemudian daripada amalan Rasulullah di tanggal 10 Asyura ini, di tanggal 10 Muharram ini disunnahkan untuk mengusap kepala anak yatim. Maksudnya mengusap itu cuma istilah. Apa? Hendaknya kan kalau mengusap ini tandanya neser. Tidak mungkin ngusap pakai congkot akin kan tidak mungkin. Ya, ngusap pertanda neser. Ya. Jadinya apa? Kita emang harus sunnah menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan harta yang antum kasihkan ke anak yatim mudah-mudahan ada gantinya semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian di amalan di bulan Asyura itu sunnahnya puasa. Lagu odeki malam kol telok sunnanna sambian asaur apa sah. Tapi dengan syarat apa? Sampeyan tidak ada kewajiban lain. Contoh alakoh. Pasana sambian ni ke sunnah, tapi kelakon sambian ni ke wajib. Ya. Tak masalah sampean kerja sambil puasa, tak masalah, itu lebih afdol. Ya. Sunnah puasa. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau di umur yang 62 tahun, Nabi Muhammad ketika bulan Asyura jalan-jalan tanggal 10 kulaku. Jalan-jalan ketemu dengan Yahudi Madinah. Tanya, "Kenapa engkau kok puasa Yahudi di tanggal sekarang?" Karena tasyakuran. Di tanggal ini, di tanggal Asyura ini Allah menyelamatkan Fir'aun dari kejaran Nabi Musa. Jadi mon sambian belajar ilmu sejarah lambe Tuhan Yahudi ini kan Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat apa? Tidak ingin sama dengan Yahudi. Jadinya apa? Rasulullah bersabda gini, "Kalau aku di tahun depan hidup,
aku akan puasa tanggal 9. Ya. Jadinya apa? Di sini ada 3 hukum. Ada hukum yang mengatakan sunnah puasa tanggal 9 saja. Gelok. Supaya apa? Karena kan ada ayat Al-Quran bunyi gini, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada engkau Muhammad sampai engkau mengikuti jejak mereka. Jadinya Rasulullah ingin selalu berbeda dengan Yahudi. Makanya dari tanggal 10 diganti tanggal 9. Kemudian ada yang mengatakan tetap di tanggal 10. Sebagaimana apa? Sebagaimana hukum asal sunnah puasa tanggal 10 laku. Nah, kemudian ada keluar hukum lagi, sunnah melaksanakan dua-duanya. Tanggal sanga sambian apa sah, tanggal 10 sambian apa sah. Ya. Ala kulli hal terserah antum mana yang mau dilakukan. Yang jelas Rasulullah pernah bersabda apa? Barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 itu akan menjadi penebus dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Sunnah. Kemudian sunnahnya lagi besok ini silahkan antum amalkan. Bagi yang punya istri, suami-suami yang punya istri atau alal iyal. Apa? Memperluas rezekinya istri. Biasanya belencana sekat ebuh poong ke kade. Senapa 100.000. Pokoknya di tanggal besok ini istri kalau bisa dimanja. Ini amalannya. Entah itu wisata tah, rekreasi tah, karokun entara kaamma tah, pokok manja binin sambian pun. Ini kepancen amalan. Supaya apa? Supaya Allah melihat di tanggal 10 tersebut, mudah-mudahan apa? Allah memperluas rezeki kita 1 tahun penuh. Jak biasa penyembeli tempe binin sambian, beri lebih sekoni penyembeli aja, penyembeli tempe. Ya, lebih sekoni, tidak masalah. Kemudian amalannya lagi apa? Memotong kuku. Ya. Kemudian amalannya lagi apa? Berziarah orang soleh baik yang hidup atau meninggal. Mon ziarah ke sesete sambian tak usah ngebenapa. Kemon sambian ziarah ke seodi minimal kingi bekul kana. Bene kengna pamumpas reng 20 datang kula sekilo gemet ongkuan nih ka. Ya, kula sekilo gemet. Ziarah ke orang soleh. Ya, minta doanya orang soleh. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh. Banyak amalan-amalan di tanggal 10 Asyura ini. Ya, silahkan antum amalkan, antum ambil yang manapun yang ada faedahnya, silahkan antum ambil sudah semuanya. Ya, cukup sekian dari anak cokopon. Malam nih pon, banyak sengale pon. Gula mon one enggak nih kalau beluk udah kanto gula. Ya. Malam nih kawan, sebuaran gue lagi, sebuaran. Tapi kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harta yang antum sedekahkan kepada anak-anak yatim dan jihad fisabilillah ini mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedekah yang antum berikan kepada anak yatim itu sebagai pelebur dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita. Amin ya Allah. Mudah-mudahan hadiah daripada silaturahmi ini bisa dihadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan pengajian ini dijadikan pengajian yang barokah dan terus bertambah umatnya dan terus bertambah kebaikannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah.
Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada antum semua, khususan bagi al-fakir. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.